Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk, dan pada malam hari ini, Mimin mau membahas beberapa lost media paling mengerikan bagian 1 langsung saja. Ya, hari ini, Mimin akan mempersiapkan diri untuk membuat video spesial Halloween, dan Mimin di sini nanti ada 2 tema, kalian intinya tunggu saja. Stay terus dan jangan lupa langganan dengan klik tombol merahnya. Apa maksud dari lost media? Dan hari ini, Mimin akan membahas tentang lost media paling mengerikan. Lost media merupakan istilah umum untuk media yang sempat beredar, tidak pernah tersebar secara luas, hilang atau dihilangkan, tidak jelas keberadaannya, serta tidak lagi tersedia untuk dikonsumsi masyarakat umum. Dari lost media, ternyata banyak mencakup hal-hal yang mungkin kita tahu atau pernah dengar, tapi tidak mengerti sebenarnya apakah itu lost media atau bukan. Pertama-tama, kami cermati terlebih dahulu informasi dari Wikipedia, dan kami sangat tertarik dengan beberapa subbab dari lost media tersebut. Ada lost media berupa hilangnya karya seni, hilangnya siaran televisi, hilangnya karya sastra, hingga hilangnya film. Salah satu cerita, creepypasta yang menghilang, dan di YouTube hanya sebagian video klip yang dirilis di publik. Awalnya cerita ini dari sebuah situs 4chan pada tahun 2008. Yang dimana ada seorang pria membawa tas ransel besar dan menyelusuri sekitar hutan dengan keadaan kamera yang rusak, dan di tulisannya berbunyi, "Aku telah membunuh bintang Hacha Merahets." Dan klip di YouTube ini hanya menampilkan sebagian video tentang orang berjalan di hutan, dan mereka diikuti yang dipercaya merupakan makhluk bernama Chammerheads, dan saat mereka tertangkap, kamera pun langsung mengalami error. Dan sebenarnya, Mimin masih nyari kelanjutan atau video asli dari video ini, tetapi sayangnya, Mimin tidak menemukan video TSB dari manapun. Tahun lalu ada sebuah postingan di bagi Unsolved Mysteries yang dimana ada seseorang post mengenai dirinya, mengaku sudah melihat meme ini selama 8 tahun lalu, dan saat itu, dia melihat gambar seorang wanita terbaring di sebuah rumput, dan foto ini sempat dijadikan jokes mengenai minuman keras. Pengirim ini berteori bahwa gambar wanita terbaring meme yang muncul ini berasal dari sebuah video yang dulu sempat terkenal bernama Akademi Maniak, yang merupakan geng pembunuhan berantai dengan menggunakan palu. Dan salah satu korban di gambar meme itu adalah seorang wanita bernama Olga Priok yang terbaring setelah dibunuh sama geng Akademi Maniak ini. Dan dari beberapa komentar yang Mimin baca, ada yang percaya kalau itu berasal dari sebuah geng pembunuhan, dan ada juga yang tidak percaya mengenai teori TSB sekadar info. Orang yang mengirim post ini di Reddit juga berharap teorinya itu salah, dan itu cuma gambar seorang wanita yang sedang mabuk aja. Dan saat Mimin mencoba untuk mengulik kembali, Mimin menemukan video ini di YouTube, dan nampaknya ini adalah adegan yang mirip. Di tahun 1928, sebuah film romantis bernuansa hitam putih bernama Noah Ark ini mempunyai semacam klip kecelakaan mengenai aktor. Pemain-pemain di sana
dan durasi asli dari Noah Ark ini adalah 135 menit dan dibuat oleh pria bernama Michael Curtis. Saat film ini diputar di pertunjukan panggung ada semacam klip video yang dimana klip ini berhasil menjadi perbincangan publik. Gara-gara itulah film ini dicekal sementara dan penuh direvisi ulang. Saat dicek, ada adegan yang mengganggu dan adegan tersebut dipotong oleh pihak film dan tidak pernah ditemukan lagi. Ngomong-ngomong tentang klip yang menghilang, Mimin nemu beberapa video yang dipercaya merupakan video dari film Noah Ark, dan adegan ini diambil saat orang-orang mencoba menyelamatkan diri dari derasnya air. Ditemukan fakta bahwa apapun yang mereka lakukan ini bukanlah sebuah akting, tapi mereka mengalami musibah asli dan memakan 3 korban jiwa. Menurut artikel, ada seorang aktor yang kehilangan kakinya saat membuat syuting seperti ini. Para kru film di sana memperingati Curtis bahwa adegan ini terlalu berbahaya jika dibiarkan, dan si Curtis bukannya menghentikan syuting filmnya, malah berkata, mereka hanya harus mengambil perubahannya dan klip originalnya. Sebenarnya kalian bisa melihat ada korban jiwa yang mengapung di air, dan sayangnya video itu telah menghilang secara permanen. Pada tanggal 2 Juli tahun 2014, seorang wanita bernama Brooke Slocum, berumur 18 tahun, memasang iklan di Craigslist untuk melakukan hubungan badan. Padahal, sebenarnya dia udah mempunyai pacar bernama Charles Openier, berusia 25 tahun, dan sedang mengandung anaknya berusia 8 bulan, dan saat dia membuat pesan itu, setelah 10 hari lamanya dia akhirnya mendapatkan email dari seorang pria bernama Hartmik, dan dia menganggapi, saya bersedia, apa yang kamu mau? Aku umur 25. Dan saat beberapa lama berbicara dan setuju untuk ketemuan tentang iklannya, dan disinilah puncak tragedinya. Jika kalian lihat di video CCTV ini, video ini memperlihatkan Mickey sedang menyiapkan alat-alat berupa senjata dan menunggu mereka di halaman rumah. Singkat cerita, Mickey ini ketemulah sama 2 orang ini dan si Mickey ini. Mimin gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi saat mereka ketemu tiba-tiba si Mickey menarik paksa si Brooke, dan pacarnya ini pun mencoba untuk melawan dan menyelamatkan kekasihnya, tetapi siapa sangka sang pria ditemukan di sebuah taman dengan kepala menghilang, dan aksi ini si Brooke juga dalam keadaan diculik. Dan saat di rumah, si Brooke ini mengalami siksaan dari Mick berupa bintang-bintang dan dibunuh dengan dicekik. Ditemukan diikat di kamar mandinya dan ditemukan senjata api, pemukul dan kain berdarah. Dan si Mick rupanya merekam semua aktivitas pembunuhan yang ia lakukan dan masih belum tahu tujuannya apa. Saat ditelusuri lebih oleh pihak kepolisian sana, ternyata email yang mengaku bernama Hartmik itu merupakan seorang pria berusia 31 tahun bernama Brady Ustrik dan menjadi buronan kepolisian sana. Di video klip ini merupakan salah satu video yang menunjukkan mobil berwarna kuning yang dikendarai oleh Brady Ustrik diikuti oleh petugas yang sudah bersiap untuk menangkapnya, dan saat pengejaran, Brady ini mengalami lost control pada mobilnya yang menyebabkan dia mengalami kecelakaan di jembatan flyover, menabrak pagar jembatan, dan saat dicek rupanya Brady sudah tewas akibat bintang dir di kursi depannya. The following is a presentation of the Christian Television Network.
Darcy Wilson, Ron and Marty, Whitler Dan, Sarah Edens, and Deputy Les. Come and join us for a half hour of fun and games at Joy Junction. Now here's Sheriff Don. Pada tahun 1980, sebuah acara bernama Joy Junction tayang di saluran acara jaringan televisi, siaran nirlaba Amerika Christian Television Network, atau disingkat CTN. Joy Junction, dalam banyak hal, adalah program anak-anak biasa, dengan satu-satunya perbedaan yang dapat dibedakan, adalah fokusnya pada penceritaan religius. Itu adalah acara varietas, berlangsung setengah jam setiap episode, dengan berbagai karakter yang kembali tinggal di kota tituler, dipimpin oleh Sheriff Don, diperankan oleh pencipta acara, Don McAllister. Ia ditemani oleh seorang profesor yang bertutur kata lembut, Forrest Padley, seorang petani konyol dan ekspresif yang bercerita kepada anak-anak, Whitler Dan, dan Ron dan Marty, duo ventriloquist. Acara itu mendidik dan mengundang anak-anak untuk berpartisipasi dalam format penonton langsung. Program ini menawarkan sandiwara, kegiatan, dan umpan balik seperti membaca surat penggemar di udara. Namun, konten dari semua episode selama jangka panjangnya masih agak tidak diketahui. Dan saat Mimin mencoba untuk mencari beberapa episode yang tayang, gak ada satupun orang yang mengupload videonya secara lengkap yang ada. Hanya beberapa klip dari acara Joy Junction, tapi gak masalah, Mimin nemu beberapa episode yang direupload di YouTube, dan Mimin minta maaf kalau gak lengkap karena sebagian besar dari beberapa episodenya ini hilang, jadi belum tahu pasti acara ini seperti apa. Tetapi yang jelas, Mimin ingin menceritakan sisi gelap dari acara ini dan alasan kenapa Joy Junction TSB diberhentikan secara paksa. Yang Mimin fokuskan di sini adalah tentang orang yang paling aktif di acara ini, yaitu seorang pria bernama lengkap Ronald William Brown. Di acara Joy Junction, karakter Ronald William Brown inilah yang paling menonjol di acara ini, dan dia ini sering kali berinteraksi kepada anak-anak untuk mengajari bahwa betapa bahayanya jika kita menonton sesuatu yang kotor dan bagaimana cara menghilangkan pikiran yang buruk. Dan Ronald ini mempunyai semacam boneka bernama Marty. Ronald William Brown di sini berperan sebagai ventriloquist, yakni seseorang yang bisa membuat suara palsu kepada boneka untuk menghibur dan menariknya. Ronald William Brown ini ternyata mempunyai situsnya sendiri bernama puppetplus.com, dan situs ini berisi tentang seseorang yang menyediakan berbagai macam boneka untuk anak-anak. Jika dilihat dari menunya, ada yang dikategorikan untuk anak-anak berusia 6-11 tahun. Kita lompat langsung ke tahun 1998. Ada sebuah artikel yang dimana si Ron terkena razia dari pihak kepolisian, dan saat salah satu polisi ngecek di bagian mobilnya, polisi notice bahwa ada semacam celana dalam laki-laki terletak di belakang kursi mobilnya, dan si Ronald ini pun beralasan kalau celana tersebut merupakan sebuah properti untuk dipakaikan di boneka miliknya, dan polisi pun percaya-percaya aja dan membiarkannya pergi. Dan ada yang bilang kalau si Ronald ini pernah sekali menjemput menggunakan mobil Trust Fund untuk menjemput anak-anak ke gereja, dan itu pun tidak dicurigai sama sekali. Di tahun 2010, ada sebuah berita menyiarkan tentang pelaku bintang yang sudah digerebek oleh pihak kepolisian sana, dan ditemukan beberapa chat aneh di dalam komputer pelaku. Kalian bisa lihat di sini, ini merupakan salah satu percakapan di Yahoo, dan ada seseorang menggunakan username Ulim dan Chalfkay per satu. Buat yang kalian gak tahu nih, pada tahun 2012 seorang pelaku bernama Michael Arnett ditangkap oleh pihak kepolisian karena terbukti mengoleksi CD berisi bintang dan bintang di sebuah laci dan dokumen di komputernya. Saat polisi mengecek komputer Arnett, kepolisian menemukan fakta bahwa Michael Arnett ini mempunyai berbagai macam username di Yahoo Chat, dan dia menggunakan CK666, Swetalkerlinda dan Chalfkay per satu. Dan lawan bicara di Yahoo Chat bernama Umlin bukanlah seorang random person, dan itu merupakan seorang pria bernama Ronald William Brown. Dan ya, seperti kalian lihat di Yahoo Chat ini, mereka sering kali berinteraksi untuk mengutarakan fetisnya terhadap anak kecil, dan di situ dikatakan bahwa
Mereka ingin sekali memperkaosnya bintang-bintang, memotong dan memasaknya dan dimakan saat kepolisian sana menanyakan tentang percakapan ini. Dia mengaku dia hanya mengutamakan ekspresinya aja dan dia belum melakukan apa-apa dan gak ada niat untuk melakukan aksi keji tersebut. Saat kita cek di situs Yahoo, kami menemukan informasi bahwa Ronald ini pernah ke situs nekro bernama Tutediagos.net dan situs ini sekarang udah gak tersedia, tetapi katanya ada di dark web dan saat mencari akun Ulem ini agak susah dan saat ketemu di profilnya dia menuliskan saya suka daging anak fresh dan segar saya ingin memotongnya dan memasaknya sama seperti di chat di atas. Saat dicek kembali ternyata Ronald Brown ini pernah membuat semacam boneka seksual dan dikoleksi di dokumennya dan gak itu aja banyak foto-foto kepala seorang anak terbintang di dokumen tes dan semua bukti ini mereka dijatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara tanpa parol.